Selamat siang Kak Abdul Hanafi. Wah, alhamdulillah nih Tetap bisa semangat. bergabung. Jadi kita tatap mukanya itu tanggal 13 Oktober, Kak. 13 Satu, Oktober sampai ya, 19 Oktober. 1 minggu lah. Nggih, 1 minggu. Nah, itu kan kita tetap mukanya pun 1 minggu. Tiap hari Iya, artinya kan, nggih. untuk lokasinya kan kita belum tahu nih. Ya, Mungkin dinas juga yang memfasilitasi oleh. nggih. Kayaknya memang dinas Kak yang akan menyiapkan itu. Ya memang kan Artinya kan ada surat dispensasinya itu nah. iya iya iya. Nggih, ada Nggih, surat tugasnya. nggih. Supaya ada laporan di sekolahan kan. Ya. Oh ya, selamat bergabung Kak Arianti. Alhamdulillah Kak Arianti bisa bergabung hari ini. Selamat siang Kak. Semangat, semangat. Semangat. Kak Abdul Hanafi mana tadi? Kak Hanafi kemarin kemana Kak? Mana orang ini? Oh, Hanape. Kak Edi, Kak Latif, dan Kak Samsul. Ada informasi Kak Arif? Kan ada bang, nah informasi di grup kan ada juga. Kalau Kak Samsul nih senior tak ngarih bang mah. Sebetulnya tidak apa-apa Kak. Kita mengingatkan aja bahwa kan kita kita ada pertemuan Zoom. Tapi kan kemarin yang kesepakatannya kan Sidin kemarin yang Nah maunya itu kan gabung. kemarin juga kita sudah membuat kesepakatan juga bahwa Hmm. kita pelaksanaan kita ini kan maunya kemarin mau hari apa mau hari jam berapa gitu. Hmm. Mm-mm. Setelah ini kita nanti hari Selasa lagi Kak kita bertemu. Rasa. Iya. Nggih, hari Selasa itu 3 JP Kak. Jadi Nah itu. 135 menit Waduh. modul Kalau 1.4 itu rasanya. iya 1,4 lah. Nggih. Berarti hari ini yang habiskan 1,3 lah. Nggih. Jadi kita hari ini cuma merefleksi dari materi kita dari 1.1 sampai 1.3. Iya. Jadi dari paradigma, kemudian refleksi, kemudian apa kemarin pembelajaran berbasis kekuatan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi 45 menit aja Kak. Sebetulnya hari ini Iya. kita tidak terlalu lama. Nah untuk tugas yang satu Ya, titik tiga ini untuk penutupnya itu kan ada tugas tuh sama aja lah sama 1,2 itu tugasnya merefleksi apa yang sudah di pembelajaran yang sudah dilewati gitu. ya sama Kak. Tapi nanti uploadnya beda lagi kan anunya apa kolomnya kan kerjakan ya. Nah, itu kan Iya, nggih. cuma kan artinya kan tugasnya sama aja. Iya, Entah itu bentuknya PDF atau PPT terserah aja lah. nggih terserah aja. Boleh aja. Ini Edi dia muntai masih mencari barang. ID Muntai. Oh, berarti sama tuh ke Anton dia Muntai juga tuh. Ya, masuk aja dulu. Biar masuk rekaman kan. Abdul Latif ada nih. Relatif nih.
Gimana Kak Latif? Kenapa nge-try? Kak Hanapi, mana Kak Hanapi? Gimana Kak? Kita mulai aja ya Kak. Kak Arif. Siap supaya cepat. Ya, biar cepat. Oke, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya kakak-kakak. Ya memang di tengah kesibukan kita ya kakak-kakak, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam diseminasi PKG PJOK tahun 2024 tetap maya ke-5 ya Kak. Jadi kita hari ini hanya berdurasi 45 menit saja Kak. Artinya kita merefleksikan materi dari 1.1, 1.2, kemudian 1.3. Ulun izin share screen dulu ya Kak. Siap. Sudah tampil Kak Arif? Apa sudah terlihat Kak? Iya. Sudah. Oke, baik Kak. Ini modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah,
kembali ulun menyampaikan mengenai kesepakatan kita bersama, yaitu satu, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemudian tujuan luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan capaian pembelajaran pada modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke Kak, ulun lanjut. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian agenda kita, kita analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nah, kemarin kan kakak sudah ada tuh membuat refleksi, menulis refleksi. Ya kan Kak? Ada. Oke. Nah, Ada. Oke, sampai di sini analisis tulisan refleksi. Nah, kira-kira kemarin Kak Arif menulis refleksinya itu dengan model apa Kak? Kemarin kan kita ada menurut Bortun dan juga Gibbs kemarin itu. Ya kan Kak? Lu melihat kemarin Kak mungkin Kak Arif bisa berbagi Kak hasil dari tulisan refleksi kemarin Kak. Ya benar. Yang foto yang kemarin Kak yang itu Kak. Tugasnya kah? Nggih. Yang kemarin yang pian upload di tugas pertama itu kan ada tuh ulun beri referensi itu kan macam-macam kan kita refleksi ini kan ada refleksi segitiga restitusi, kemudian ada juga refleksi menurut topi, deal, kemudian kemarin tuh papan tulis bercerita. Nah, kemarin Kak Arif menggunakan yang mana, Kak? Segitiga. Nah, segitiga kan. Nah, mungkin Kak Arif bisa berbagi, Kak, tulisan dari Kak Arif, refleksi tulisan dari Kak Arif. Mencari dulu lah, mana. Okay. Oh, yang ini. Bisa ditampilkan kah atau apa? Bisa Kak, bagus Kak kalau ditampilkan. Ulun stop share screen dulu Kak. Nah, Kak Hanapi mana nih? Kak Hanapi, Kak Arianti mungkin bisa on kamera Kak. Lagi pemimpuan nah kayak pada kok. Ada Bapak Kak, nggih. Sambil mayun anak. Oh iya. Nasib aja gini. Oke, siap. Alhamdulillah, yang penting bergabung dulu kalah. Iya, amin. Mau bungasnya nanti ya lawasnya kada tetamu. Gitu. Sama saja. Nah, mantap Kak Arif. Iya, ulun bisa ya, nggih, sudah kelihatan Kak. Kayaknya tampilannya, nah ya siap dah Kak.
aku 500 orang makan lah bulan menjadakannya kata ki kalau gua gawi seorang Sudah kelihatan lah. Dato. Tampilan yang awal tadi Kak. Tapi kelihatan ini juga kelihatan. Lanjut. Ulun bikin lah coba. Siap. Oke. Untuk refleksi yang pertama itu tugas refleksi framework dan model-model refleksi 1.1. Selamat siang Kak Samsul. Alhamdulillah Kak Samsul bisa bergabung. Oke, lanjut Kak Arif. Ya, selamat siang Kak. Siang Kak. Ulun menggunakan model segitiga refleksi. Kemudian pengertian model segitiga refleksi itu adalah merupakan alur yang menyatakan pemahaman, pendekatan diri dan menentukan target pembelajaran berikutnya. Meskipun dinamakan segitiga, refleksi ini terdiri dari 4 kalimat rumpang yang harus dilengkapi, yaitu 1. Pembelajaran. Setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami. 2. Setelah pembelajaran ini saya mampu. 3. Setelah pembelajaran hari ini perasaan saya. 4. Setelah pembelajaran ini target saya berikutnya apa? Haruslah. Oke. Ulun jurnali dulu. Nah, bagus Kak. Seperti itu Kak. Nah ya. Nah, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami salah satu kegiatan ini penting yang seharusnya sebagai seorang guru dalam pembelajaran adalah refleksi. Refleksi adalah bentuk evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam pembelajaran. Karena saya bisa menanyakan perasaan siswa, pesan, masukan yang semuanya ditujukan untuk perbaikan kualitas. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah pembelajaran ini saya mampu memahami pentingnya refleksi dan macam-macam refleksi menurut ahli, sehingga saya bisa menerapkan refleksi ini untuk pemajuan pembelajaran PJOK dan pendidikan di tempat saya mengajar. Iya. Kemudian yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini perasaan saya sangat bahagia karena saya mendapatkan wawasan mengenai pembelajaran PJOK. Harapannya saya bisa terapkan terhadap peserta didik saya. Nah, kemudian berikutnya setelah pembelajaran ini, berikutnya adalah selalu terus belajar dan terus menggali serta memperbarui pengetahuan dan perkembangan PJOK agar bisa diterapkan kepada peserta didik saya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Arif sudah menyampaikan hasil refleksinya, yang mana Kak Arif menggunakan refleksi model segitiga restitusi. Ya, jadi memang ya kita ini sebagai pendidik, sebagai guru itu jangan lupa bahwa kita harus melakukan refleksi setelah kita melaksanakan pembelajaran agar kita mengetahui di mana akan kelemahan-kelemahan kita. Nah, dengan di situ kita bisa memperbaikinya di pembelajaran berikutnya atau di kemudian hari. Iya. Ya, untuk Kak Samsul mungkin apakah bisa berbagi Kak tugas refleksi yang sudah Kakak buat, Kak Samsul? Atau Kak Arianti kan nih? Kak Arianti ini di mana nih? Ini di luar rumah atau di mana nih? Inggih ulun di kabun Pak, Kak, di Oh. di kabun di hutan, di ladang. Oh ya, wah luar biasa ini. Kabun durian Kakak. Iya itu. Ada kabun gumbili. Kabun gumbili itu. Inggih. Sinyalnya kuat ya Kak di sana ya Kak. Jadi di kebun itu. Jedak-jeduk. Kaiti. Napa.
Kak Edi Ada gimana Kak Edi? Kak Edi di mana nih posisi nih? Ada Ulun dia beberapa muntai nih lawan Bang Anton. ada Oh, beberapa lah. acara apakah dia muntai Kak? Ulun mencari barang. Oh, inggih. Ya. Ada Berang-berang beberapa kenapa kita hanya berang napa Pak Edi? Udah ada. Nah, Masih mantre. aku terima ya. Terima ya. Oke, baik, Kak, ulun lanjut. Haji Mael. Nanti kan ulun itu sematiin kameranya. PK ulun lanjutkan. Nah, jadi mengapa kita Ada we. melakukan Ada jaringan nanti kan itu. refleksi? Jadi kita ini mengulang ya Kak, refleksi sebetulnya sudah sering. Lanjutkan nah harus selesai ya membersihin. Banget. Oke Kak, silakan di unmute dulu Kak. Di unmute dulu Kak. Ya. Oke, ulun lanjut ya Kak. Nah, jadi refleksi ini sebetulnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, kemudian apa yang membuat itu terjadi, kemudian bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Dalam peran kita sebagai guru, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian juga menurut Dewey mengelompokkan guru berdasarkan tindakan yang diambil, yaitu satu tindakan rutin, yang kedua adalah tindakan reflektif. Saat awal menjadi guru, sebagai besar guru merasakan bahwa menjadi guru itu merupakan pekerjaan seperti orang kantoran lainnya, berupa rutinitas berdasarkan jam kerja, mulai dari pagi hingga selesai. Semua itu terjadi karena akumulasi dari tindakan rutin yang dilakukan oleh seorang guru, mulai dari meminta peserta didik untuk berbaris masuk ke dalam kelas, kemudian mengabsen, menyampaikan materi, atau memastikan peserta didik tetap selalu fokus pada kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Nah, kalimat instruksi yang kita berikan akan termasuk ke dalam tindakan rutin. Misal, ibu tidak akan mulai pelajaran sebelum kalian semua duduk manis ya. Nah, kemudian guru mengatakan hal tersebut sambil berdiri di depan kelas dengan kondisi tangan terlipat di dada. Bahkan, kita bisa juga melakukan rutinitas proses pembelajaran di dalam kelas atau praktek olahraga di luar kelas dengan cara-cara itu saja. Semua tindakan rutinitas itu kadang membuat kita lupa dan mengabaikan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari rutinitas itu. Dewi mengatakan bahwa tindakan rutin hanya akan berkembang menjadi tindakan reflektif saat guru selalu mencari cara untuk memperbaiki caranya mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan di sekolah itu apakah tindakan rutin atau tindakan reflektif terhadap peserta didik kita. Jadi masuk kelas, kemudian berdoa, absen, sampaikan materi, kan itu aja ya Kak? Ya kan Kak Arif? Kak Samsul, gimana Kak Samsul? Mengenai refleksi, ada Kak Samsul nih. Ya, jadi refleksi ini sekali lagi kakak-kakak, jangan sampai kita lupa Kak melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui umpan balik dari peserta didik kita. Nah, itu dari refleksi. Tadi juga refleksi kan bermacam-macam ya. Tadi Kak Arif sudah menyampaikan refleksi menurut dengan model segitiga restitusi ya Kak. Iya. Nah, segitiga restitusi. Sebetulnya banyak lagi Kak model-model refleksi itu. Ada juga refleksi model deal, ada juga refleksi 6 topik, kemudian refleksi model 4C, kemudian model cuaca, model 4F, dan model papan bercerita.
Nah, jadi terserah aja kakak nanti mau gunakan refleksi yang seperti apa menurut kakak. Yang menurut kakak mudah dipahami. Nah, itu sedikit ya mengenai tentang refleksi. Ada pertanyaan dulu kan nih tentang materi kita mengenai refleksi ini? Kalau untuk refleksi itu yang kebanyakan dipakai oleh guru khususnya PJOK, menurut kakak itu yang mana? Modelnya yang mana? Kalau menurut Bruno itu menurut Borutun enggak? Yang itu tadi enggak? Yang topik? Nggih. Oh iya, iya. Kan ada 6 macam rasanya tuh lah. Nggih, 6 macam. Itu rasanya di 1.2 itu yang tugas yang ulun pakai itu. Nggih. Nah, itu. Bisa itu, Kak. Pian gunakan itu untuk menulis refleksi. Berarti sebelum kita pembelajaran tuh harus dikonsep dulu lah. Misalkan gini, artinya dikonsep tuh kan gini. Kita misalkan mau pembelajaran senam. Halo, Kaisur. Kasur, di mana Kasur? Hati-hati di jalan Kasur. Sargega. Suaranya dibuka dulu ke suaranya. Ini sudah di Pantai Hambawang, Kak? Oh, nggih. Hati-hati, Kak. Santai aja, Kak. Iya, terima kasih. Iya, santai aja. Kita aktif aja handset, jadi mulai A sampai Z insya Allah dengar. Siap. Nggih, lanjut Kak Arif. Ya, misalkan gini kan saya ulun sambung. Kita pembelajarannya kan senam, Mas. Nah, karena kita menggunakan model Borton tadi, apa ya? Model apa topi tadi? Iya, model topi. Berarti kan kita konsep dulu nih sebelum pembelajaran. Kan di model itu ada beberapa pertanyaan. Nah, berarti kan harus kita konsep dulu artinya sebelum pembelajaran itu kita laksanakan. Iya, bisa. Nggih. Dikonsep dulu, Kak. Iya. Kata segitiga restitusi ini juga mudah juga, enak aja juga. Mudah. Iya. Tapi kembali lagi kata Kak Samsul kemarin, kalau untuk SD kayaknya susah juga, Bang, itulah. Ya, kalau SD ya memang apalagi untuk kelas bawah kemarin kata Kak Samsul kan ya kita sedikit ekstra lah. Kemudian juga kita harus ya dengan metode komando baru kita bisa menertibkan peserta didik kita ya memang karena umur mereka umur 6 tahun 7 tahun ya kayak kelas 1 itu ya mereka itu masih belum mampu lagi menerima instruksi dari gurunya. Belum mampu menalar. Nggih. Nah itu. Kak Samsul mana nih Kak Samsul? Ada nih Kak Samsul. Ada. Belum mendengar dari suara Kak Samsul nih. Oke, baik, nggih. Nah, jadi itu untuk refleksi kira-kira sudah paham aja ya Kak lah cara penulisan refleksi itu. Nggih. Nah, kemudian kita bahas lagi juga mengenai tentang aset modal utama, Kak. Kemarin kan kita ada 7 aset utama kita di sekolah. Nah, masih ingat Kak Arif? Aset manusia, sosial, politik, lingkungan. Nggih. Nah, itu juga harus kita manfaatkan juga Kak, ini aset kita ini, aset manusia, aset sosial, kemudian aset politik, kemudian ada aset agama budaya, kemudian aset fisik, lingkungan, dan finansial. Nah, yang mana 7 aset ini merupakan bagian daripada terlaksananya proses pendidikan di sekolah. Jadi kita Kak Sur, silakan Kak Sur. Oh, iya, terima kasih. Alhamdulillah karena materi aset sekolah itu kita pelajari DPK.
Ini ternyata di kemarin bahas masalah itu. Ada pemahaman itu berpengaruh dengan rapot pendidikan akhirnya. Ya, suara Kak Sur kurang jelas Kak. Gimana Kak? Kurang jelas Kak suaranya Kak? Bisa Oh, di tadi ulun bisa tadi kan Kasur ternyata Jarka Suryani setelah ada ikut lagi kan ternyata di pelatihan kemarin katanya itu membahas juga masalah akses yang tentang rapor pendidikan. Betul. Oh iya. Oh iya. Oke, sip, mantap Kasur. Nah, artinya kan kita belajar ini jadi pengetahuan kita ini semakin luas, wawasan kita ini semakin luas, apalagi dengan setelah kita belajar kemarin, kita mengetahui ini apa saja sebetulnya aset-aset yang bisa kita berdayakan di sekolah tersebut. Jadi kita tidak hanya terfokus pada keadaan, misalkan tadi kalau kita berpikir secara kekurangan, artinya kita tidak berpikir secara asset based thinking, ya tentu mungkin pelaksanaan di sekolah mungkin pasti akan terkendala terus nih. Ya kan, kita selalu saja mengharapkan sarana dan prasarana itu harus ada. Itu kan ya. Nah, tapi seharusnya kita berpikir secara asset based thinking, artinya kita berdayakan apapun sarana yang ada di sekolah, apapun bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Kira-kira seperti itu ya Kak. Alhamdulillah nih Kasur kayaknya BIMTEK-nya nyambung ya Kak dengan materi kita. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ini nyambung benar Kak. Ya, karena itu berpengaruh nanti Jajar dengan raport pendidikan akhirnya. Iya. Ada sangkut pautnya. Nggih, ada keterkaitan. Ini Kak Samsul. Mungkin ada bisa berbagi Kak mengenai refleksi Kak. Cara dalam penulisan refleksi kemarin Kakak menulis refleksi model apa Kak Samsul? Kan kemarin ada 6 tuh, ada model segitiga restitusi, kemudian ada model deal, kemudian ada model topi, kemudian ada juga model papan bercerita. Nah, dari Kak Samsul sendiri kemarin menulis refleksinya dengan model apa Kak? Atau belum ya Kak? Belum rasanya mainnya. Oh iya. Gawi belum Mbak. Iya nggih. Oke, Pak. Nggih. Sebetulnya ya tadi Kak itu kan ada due date-nya juga, ada batas waktunya, tapi ya tidak apa-apa ulun memahami mungkin Kak. Kalau ulun pakai kondisinya kada salisman mana Pak. Nah, ya itu nggih. Nggih. Karena nggih banyak juga kesibukan. Tapi yang terpenting tadi kita mau belajar bersama ya kan Kak lah. Iya. Kita berbagi bersama, kita bercerita bersama, ya semoga dengan berbagi pengalaman ini kita bisa menyelesaikan kekurangan atau masalah-masalah kita di sekolah. Oke Kak, ulun lanjut lagi tadi mengenai model aset tadi. Nah, jadi 7 aset utama ini ya merupakan aset yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai tadi kita berpikir secara kekurangan, tapi kita harus berpikir secara kekuatan. Kan ada aset manusia, yang mana kita ada guru, kemudian kepala sekolah, kemudian juga sosial nih, kita ada orang tua murid, kemudian ada komite, yang mana di situ kan berperan juga tuh di dalam proses pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kemudian ada juga aset lingkungan, kemudian finansial, tentu kan finansial juga elemen sangat penting di dalam suatu proses pendidikan, karena ya tidak mungkin kita tidak ada finansial ini. Iya. Nah, kemudian lanjut lagi Kak, ini mengenai
kemarin pembelajaran berdiferensiasi ya Kak ya. Iya. Nah, kemarin pembelajaran berdiferensiasi ini ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya kan Kak? Iya. Jolon izin share screen dulu Kak tadi Kak. Nah, untuk apa namanya, untuk pembelajaran berpusat pada peserta didik ini kira-kira di sekolah Kakak apakah sudah menerapkan Kak atau gimana Kak? Atau belum? Atau mungkin dengan metode-metode lain nih, tapi namanya saja mungkin kita tidak tahu. Bisa berbagi Mungkin nih Kak Arif. mungkin tepatnya mengarah ke sana gitu. Oh iya iya. Ada sedikit lah, ada sedikit banyaknya ada. Meskipun banyaknya itu masih ke guru menyampaikan materi. Fokusnya itu masih banyak ke guru ya Kak ya. Ulun juga kadang Kak. Kadang juga ya memang kita tidak bisa lepas juga kan, memang anak-anak kita ini sudah terpaku dengan perintah dari gurunya ya kan Kak. Benar. Jadi sulit juga merubah, tapi ya kita tetap harus berusaha memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita agar betul-betul pembelajaran itu mereka terlayani dengan baik gitu Kak. Iya. Cuma kita mencobalah mengarah ke sana gitu, meskipun tidak seluruhnya. Nah, itu saya sepakat dengan Kak Arif, kita harus mencoba ke sana. Kita ini kan merubah paradigma lama Kak menjadi paradigma baru. Ini kan yang mana zaman kita ini sudah zaman revolusi 4.0 kata para ahli. Iya. Zaman serba digitalisasi, zaman serba teknologi. Nah, kita situ juga di dalam pembelajaran kan menyisipkan juga tuh pembelajaran teknologinya. Karena ya kita tidak bisa lepas juga daripada itu, dan juga kita tidak bisa menghindari daripada kemajuan teknologi ini. Mungkin kendalanya di kita ini yaitu sarana dan prasarana itu. Ya, beda kan sama yang di kota-kota besar kan beda jauh. Betul. Sarana masih kendala juga ya Kak. Padahal di satu sisi ya kita dituntut kan harus menggunakan teknologi, tapi ya karena terkendala sarana ya kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ya setidaknya tadi kita harus berusaha Kak, harus mengarah ke sana dulu. Kita harus berani untuk mencoba dulu. Kita harus berani untuk memulai, karena tanpa memulai dan tanpa mencoba kita tidak akan tahu nanti hasilnya seperti apa. Siap. Karena anak murid kita ini tadi ya anak murid generasi Z, generasi yang sudah memanfaatkan namanya teknologi. Gitu kan Kak? Iya. Kak Samsul, gimana Kak Samsul? Lu ingin mendengar dari Kak Samsul dulu nih, cerita dari Kak Samsul. Iya, pas banget di sekolah kan Kak? Pas banget, artinya dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa itu kan itu sebaiknya didukung oleh fasilitas Kak. Iya. Jadi itu kan akan mempermudah sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik untuk melakukan suatu pembelajaran yang mungkin dengan adanya fasilitas di sekolah itu akan menjadikan pembelajaran itu menjadi efektif Pak. Jadi ibaratnya itu paradigma lama itu tidak terpakai lagi, mencoba untuk paradigma baru. Tetapi ya kondisi sekolah dilihat kondisinya juga Pak, diseimbangkan tuh. Nah. Terkadang kita di sekolah itu sebagai guru olahraga atau PJOK agak kebingungan juga Pak, karena
karena itu tadi keterbatasan fasilitas yang tersedia. Mm-mm. Iya. Ya memang betul Kak Samsul. Kita ini terkendala dengan fasilitas juga yang mana ya kita sebetulnya ingin ya kan kita ingin menyesuaikan dengan keadaan, kita ingin mengikuti instruksi-instruksi, tetapi karena adanya kendala itu yang membuat kita tidak bisa melangkah ya kan Kak. Iya, betul. Mm-mm. Harusnya memang harus dibarengi dengan fasilitas juga. Ya memang seperti itu. Saya sepakat Kak Samsul. Jadi kalau fasilitas tidak mendukung ya tidak bisa apa-apa juga kan kita. Ya, tapi kembali lagi ke aset tadi Kak. Jadi setelah mempelajari itu kan kita bisa nih, artinya kan kalau fasilitas yang ini kurang, kita bisa menggunakan fasilitas yang lain gitu. Kita kenali dulu aset yang ada. Nah, ya, jadi syukur alhamdulillah, artinya kan dalam mengikuti PKG ini kita dapat pengetahuan baru tentang itu. Ya, jadi memanfaatkan 7 aset tadi ya Kak ya? Iya. Oh ya, bagus tuh, luar biasa. Ya memang juga kan, memang seperti tadi Kak. Untuk Kak Arianti nih. Kak Arianti, ada yang disampaikan Kak Arianti mau berbagi gimana nih? Mengajar di sekolahnya. Kak Arianti bisa berbagi cerita Kak mengenai gimana nih pembelajaran Kakak di sekolah? Ya sama dengan yang lainnya, terkendala di fasilitas. Terus ya apa ya? Siswanya ada berapa Kak? Siswanya di tempat Kak? kelas 1 sampai kelas 6 tuh 140, tapi nolnya dihilangi Pak Kai. Arianti ngajar di mana Kak Arianti? Waduh, 14 saja ya? 14 orang ya Kak? Jadi kalau misalnya ngajar itu, kalau untuk satu kelas per hari itu ya dikit benar Pak Ai, jadi harusnya digabung. Ya. Karena pembelajaran olahraga ini melibatkan permainan kadang. Iya, kelompok kan. Kelompok, kerja kelompok atau pokoknya melibatkan beberapa siswa. Nah, menurun mengambil satu kelas, ya siswanya cuma 2 orang, paling mentok-mentok 5 orang. Paling mentok. Nah, daerah mana nih? Arianti ini daerah mana? Kecamatan Halong, Pak. Kak. Oh, Halong ya. Gurunya ada berapa Kak di sana Kak? Gurunya lengkap. Gurunya lengkap lah. Nggih. Atau di situ memang ada sekolah lain nggak Kak? Ada SDK-nya Kak. SDK-nya sekitar 3 kiloan dari SD induk tuh Kak Ai. Jadi yang daerah Tampaan itu ke SDK. Oh iya. Untuk yang penduduk Mamantangnya di SDN Mamantang, jadi terbagi 2. Terbagi lah. Berarti itu sekolah harus berinovasi lebih lagi Kak, kayaknya itu supaya menarik siswa-siswi itu mau bersekolah di tempat Kak Arianti. Kayaknya memang penduduknya itu aja, terus KB itu berhasil di sana Kak Ai. Nah, program KB pemerintah tuh berhasil. Oh iyalah. Ya, oke, terima kasih Kak Arianti ini sudah berbagi. Alhamdulillah hari ini bisa betul-betul bergabung. Sebelumnya memang terkendala ya Kak ya. Tinggi. Tidak apa-apa. Artinya semangatnya untuk belajar ini luar biasa. Oke, kakak-kakak, tadi kita sudah merefleksikan dari paradigma lama, kemudian paradigma baru, kemudian kita juga belajar tadi menulis refleksi, kemudian kita juga belajar mengenai pembelajaran berbasis kekuatan, asset based thinking, kemudian kita juga belajar pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi
di dalam modul 1 sampai titik 3 ini kira-kira kakak-kakak sudah bisa dipahami atau ada yang belum mengerti atau masih ada yang masih mengganjal atau seperti apa nih Kak Samsul? Gak apa-apa Kak, penting kan kita ada pengetahuan yang masuk dengan di kita. Ini berbicara masalah basis aset kekuatan. Nggih. Ini kan ada dikatakan di dalam tujuannya itu kan seorang guru atau pemimpin harus mampu menjadi contoh atau pelayan bagi peserta didik. Nah mungkin mengambil dari kalimat ini menjadi contoh itu, ini terkadang kita sebagai guru PJOK, ya barangkali dalam semua materi dari PJOK itu tidak kita kuasai semaksimal mungkin, ya kan? Yeah. Misalnya ada beberapa mata pelajaran itu yang barangkali tidak kita kuasai. Nah, untuk menjadi role model atau contoh, misalnya kan senam. Ya senam, okay. Ya, senam ini kan barangkali mungkin yang paling sulit untuk guru olahraga untuk menghafal senamnya itu. Okay. Nah, apakah menjadi role modelnya itu atau contohnya kita bisa mengambil orang luar atau mungkin barangkali ada kawan kita yang misalnya senam atau senam itu bisa dia menguasai senam lalu kita suruh memimpin senam itu. Nah, apakah dalam pembelajaran berbasis aset bisa seperti itu lah? Bisa. Memberikan contoh. Boleh aja Kak, artinya kan kita berkolaborasi itu dengan teman kita yang dianggap artinya ahli lah dalam bidang tersebut. Ya tidak apa-apa Kak. Oh iya. Bisa aja kan? Bisa aja. Atau misalnya row belakang, row muka. Ya, row ke depan, row belakang. Teori, kan biar siswa, Bapak ini teori aja. Coba contohkan jangan ternyata kita tidak bisa. Iya. Apakah kita bisa melatih yang bisa itu untuk menjadi contoh itu Bisa. Soalnya kalau sudah usia di atas 45, 46 nih agak tulangnya agak keras kan. Iya betul. Sudah ada yang lah. Iya. Bisa Pak. Cuma mbahnya pinggang Mbak Ritan ya. Ya boleh Kak Samsu, boleh kita kita meminta bantuan dengan kawan kita yang kita anggap mereka menguasai dengan bidang tersebut. Artinya kan di situ suatu usaha kita tuh, kolaborasi kita dengan rekan sejawat kita. Artinya kita tidak hanya berdiam diri saja merenungi nasib gitu Kak. ada usaha kita. Itu tadi Kak maksudnya. Kita harus berpikir asset based thinking tadi selalu kuat, berbasis kekuatan. Gimana Kak Arif? Kalau sih sebenarnya di tugas di DLMS. Ya, soalnya gini, misalkan tugas ini. Suaranya putus-putus Kak Arif, suaranya putus-putus. Halo. Ya, sudah dengar nggak? Oke. Kalau dari Ulun itu kendalanya pertama di tugas di LMS. Kendalanya gini, kasus itu lawan interupsi dari LMS-nya. Nah, misalkan tugasnya refleksi terakhir di misalkan 1.2 atau 1.3. Nah, apa itu kita itu kayak apa? Soalnya dari instruksi di LMS-nya itu misalkan gitu menurun. Nah, suaranya Kak Arif, suaranya putus-putus. Halo. Ya, halo. Atau lo mati kamera lah supaya. Gih. Nah, tadi kendalanya tadi di tugas LMS Kak. Nah, jelas. Ya bisa Kak. Oke. Karena
kalau di LMS kita kan memahami sendiri nih tugasnya ini. Nah, apalagi kan misalnya kita mengupload tugas itu apakah sesuai atau tidak dari perintahnya di LMS, kita udah tahu gitu. Nggih. Nah, jadi kalau berkenan mungkin Samsul juga bisa misalkan dari pastor itu menginginkan contoh Referensi ya Kak ya. referensi. Nah, Oke. artinya kan menyesuaikan bukan sama kalian kata. Artinya Iya. kan ada referensi itu. Nah, Nggih. misalkan 1.3 yang penutup, 1.2 yang penutup itu kan perlu upload itu. Nah, Nggih, iya betul. Iya Nggih. betul. Nggih, Ulun Ah. bisa sudah. Nggih, apa yang Kak Arif maksud. Jadi Kak Arif kesulitan mengenai tugas yang ada di LMS ya Kak. Ya. Sebetulnya itu Kak memang amanat dari Balai Guru Penggerak, artinya memang sebetulnya kita itu bukan mencari tadi Kak, bukan mencari kebenaran atau kesalahan, tidak, tapi memang Kakak dituntut untuk belajar sendiri Kak. Ya. Kakak belajar untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada atau instruksi yang ada di LMS gitu Kak. Tapi Ya. Oke, tidak apa-apa, tapi nanti Ulun coba akan berikan referensi seperti kemarin ya Kak, untuk memudahkan. Dan juga Ya, Kak, ya. di situ kan ada tuh batas waktu due date-nya Kak. Nah, jadi jangan sampai seharusnya Kak itu terlewat dari batas waktunya. Misalkan tanggal 20. Nah, berarti kan kalau lewat daripada tanggal tersebut, maka akan nanti ada keterangannya late Kak, terlambat. Iya. Nah, itu. Tapi ya itu tadi Ulun juga paham dan mengerti. Mungkin kakak-kakak masih kesulitan di dalam memahami LMS ini. Tapi intinya tadi adalah kita belajar Kak. Intinya kita belajar. Artinya kita mau meningkatkan kompetensi kita ini. Kita mau menambah wawasan kita ini. Jadi tugas itu adalah sebagai suatu pengawasan kita Kak, bahwa kita ini memang belajar kan gitu. Ya kan Kak? Iya. Jadi Kak Arif tugasnya yang Kak Samsul kayaknya refleksi juga belum. Kak Arif yang mana lagi tugasnya Kak, yang Rasanya refleksi yang 3 itu Kak. enggak, yang mulai dari 1.2 itu Kak. Itu kan ada kerjakan Jar. Nah, itu Kak diklik kemudian Kakak upload 1.2 itu kan? Enggih Kak. 1.2. Oh iya. Yang pendahuluan modul nih kan Kak? Enggih, pian klik dari pendahuluan itu, lanjut aja terus. Selanjutnya nanti kalau ada ketemu kerjakan. Nah, berarti itu tugas Kak. Bisa saja itu di situ nanti ada format tersendiri. Iya kan ulun cari-cari juga itu mana ini. Ya Kalau kalau Kak Arif Bang gimana, sampai mana sudah nih? Yang kemarin sudah kayak seperti yang disampaikan Kak Arif tadi, bahwa memang kendala kita ini kan terkadang itu yang menyelesaikan tugas dari LSM ini. Kadang secara pribadi ini terkadang bingung gimana mengerjakan itu. Oh ya, ulun stop share screen dulu kalah, ulun coba. Artinya kalau ada pencerahan dari kakak, misalnya kalau mungkin setelah selesai pembelajaran, ini tolong dikerjakan 1.1 ini atau pian lewat grup kah mengirim menunya. Nah, jadi ada semacam pemberitahuannya itulah. Pemberitahuan gitu lah. Ya terkadang nggak ada, lalu kita ada kesibukan lalu ya. Mungkin kalau lebih mudahnya lewat grup yang lain, kalau Pak Samsul lah, kalau di grup yang itu kan ada. Nah, situ kan ada Kak
Di situ kan ada Kamila tuh juga, ada admin dari BGP juga tuh. Nah sebetulnya Kak Ulun kemarin itu pun sebetulnya Ulun tidak boleh sebetulnya mengirim Iya. referensi. Iya. Tapi ya karena Ulun ingin membantu, artinya ya oke lah, karena kakak-kakak juga kesulitan, Iya. artinya ya nggak mau tidak mau Ulun harus bantu gitu, harus bagikan referensi. Mungkin Kak buat ke grup yang kami bikin. Nah, Atau mungkin Kak Arif bisa membuat grup lagi, mungkin bisa aja. bisa nanti kami buat. Mm-mm. Siap. Ya kalau Iya, siap. ya. Oke baik Kak, nanti Ulun coba Kak, nanti Ulun kirim referensi dari tugas-tugas Ulun itu. Jadi Kakak Siap, bisa lihat itu, bisa Kakak modifikasi. Sebetulnya ya tadi, sebetulnya ini tidak boleh, tapi ya Ulun paham mengerti bahwa ya intinya kita belajar tadi Kak. Iya. Siap. Oke Kak, baik. Kayaknya kita sudah lewat dari waktunya Kak. Kita hari ini 1 JP aja Kak Samsul. Iya. Tidak 2 JP, kita cuma 45 menit aja Kak. Oh iya Kak. Oke. Oh iya. Iya. Oke, sempat aja kita hari ini. Iya. Kalau Ulun nanti kita bertemu lagi hari Selasa Kak. Itu 3 JP Kak. 135 menit. Iya. Kira-kira tuh kayaknya jam berapa lagi nih Kak? Kesepakatan bersama aja Kak. Kalau lebih mudahnya itu malam apa Kak Samsole? Oh malam, mau malam Kak? Boleh? Ya, supaya lebih panjang waktu. Iya. Tapi peserta yang lain kayak Pak Pak Abdul Latif. Alhamdulillah Kak Latif. Lagu ringan kalau nih. Ada. Latif lagu ringan kah? Iya. Wah. Kadang pas kebetulan ada kesibukan, jadi kadang ingat lagi pas melihat HP ada ya. Wajakannya mau bagi duit tadi kan ada bagian lagi dah. Umay Kak Latif datang di mana Kak Latif? Iya Kak Latif. Jadi gimana Kak hari Selasa itu kita malam atau siang? Malam. Kalau malam kita jam 7.30 Kak. Nyaman malam aja Pak Aina. Oh iya bisa, boleh. Yang lain gimana? Ada tak ganggu lah pian Latif. Latif. Sajian malam Jumat ya. Bila malam Jumat Hapsi Jarle Kak Latif. Iya. Mana malam bisa Kak Rianti? Duh Hanapi mana? Hanapi nih lawas kita melihat buahnya lah. Hanapi Bang. Aur mayun anaknya ya. Apa nih ya? Awor harus lipat. Mana aja yang enak mana? Umahnya besaruan saruan kan ke waktu lah berdua paksa ya bergantian. Nah, wah digas. Orang bunga betul kan nampuki anak supaya guring dulu, Iya. Luar biasa. Kakak-kakak, kita nanti akan berjumpa lagi pada pertemuan ke-6 hari Selasa ya Kak. Malam ya Kak? Ya malam atau habis bisa juga. Malam. Karena kita itu 3 JP Kak, lumayan panjang waktunya. Jadi kita mulai lebih cepat ya kan. Jam 7.30 mungkin sudah kita mulai. Siap. Jadi biar biar jam 9 Siap. jam 9 itu kita jam 9 setengah 10 kita sudah selesai. Gimana Kak? Siap Kak? Siap. Oke kakak-kakak, untuk hari ini sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai.
Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang penting Kak. Oke siap ini Kak. Oke siap lagi 1, 2, 3. Oke Kak cukup. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, Ted.